kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, guna meningkatkan pemahaman pelajar terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba, Badan Narkotika Nasional BNN Kota Banjarbaru menggelar sosialisasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba P4GN di SMP Negeri 1 Banjarbaru. BNN Kota Banjarbaru Senin 14 April 2025 melaksanakan sosialisasi P4GN di SMP Negeri 1 Kota Banjarbaru. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi sejak dini kepada pelajar terkait dampak negatif penyalahgunaan narkoba serta pentingnya peran generasi muda dalam mencegah peredaran gelap narkotika di lingkungan sekolah dan masyarakat. Sosialisasi dihadiri langsung Kepala BNN Kota Banjarbaru AKBP Arif Wahyu Bibit Harta, Kepala SMP Negeri 1 Banjarbaru Emi Ambarwati, serta 50 siswa yang terdiri dari perwakilan OSIS dan siswa yang direkomendasikan oleh Badan Konseling Sekolah SMP Negeri 1 Banjarbaru. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Ini merupakan kegiatan P4GN berupa sosialisasi. Ini merupakan daripada di bidang pencegahan dengan harapan apa? Kita memberikan pemahaman kepada adik-adik kita yang di bangku SMP, yaitu untuk memahami tentang bahaya penggunaan narkoba. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Arif sebagai katakanlah pimpinan di BNN, serta dari PAMA tadi Pak Imam di CSR PAMA yang memberikan kepercayaan kepada sekolah kami untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi penyalahgunaan narkoba ini. Kami sangat berharap dengan kegiatan ini generasi penerus bangsa itu akan terhindar dari bahaya narkoba. Kepada Banjar TV, Kepala BNN Kota Banjarbaru AKBP Arif Wahyu Bibit Harta menyebut melalui kegiatan ini diharapkan para pelajar dapat menjadi agen perubahan dalam kampanye anti narkoba di lingkungan sekitarnya. Selain itu, Kepala SMP Negeri 1 Banjarbaru Emi Ambarwati menyampaikan terima kasih atas kepercayaan BNN Kota Banjarbaru telah memberikan kegiatan sosialisasi P4GN dengan harapan generasi muda bisa terhindar dari bahaya narkoba di kalangan pelajar yang merupakan cikal bakal generasi penerus bangsa. Peri Putra melaporkan untuk Banjar TV. Informasi selanjutnya pemirsa, memeriahkan Aru Teater Kalimantan Selatan 2025, Forum Komunikasi Pekerja Seni Kampus bersama Dewan Kesenian Kalsel dan difasilitasi UPTD Taman Budaya Kalsel menggelar lomba menyanyi vokal solo yang diikuti sebanyak 26 peserta tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kalimantan Selatan. Satu persatu peserta tampil unjuk kemampuan mengikuti lomba menyanyi vokal solo yang digelar memeriahkan Aruh Teater Kalimantan Selatan 2025 di panggung Rampa Taman Budaya Kalsel di Jalan Brigjen Haji Hasan Basri Banjarmasin, Rabu 16 April 2025. Ada sebanyak 26 peserta dari kalangan pelajar SMP dan SMA sederajat membawakan sebanyak 2 buah lagu, yakni lagu wajib diantaranya lagu Halin, Sanja Kuning, serta Pucuk Kastela, dan 1 lagu bebas bergenre pop berbahasa Indonesia dengan durasi tampil selama 10 menit. Penampilan mereka ini dinilai oleh 3 dewan juri, diantaranya Ainun, Ilyasa, dan Sari yang merupakan alumni dari Prodi Pendidikan Seni Pertunjukan FKIP ULM Banjarmasin. Menurut panitia acara ini, Sarip Ahmad Khawari Nur Al-Hasani, dipilihnya lomba menyanyi vokal solo ini untuk mengajak para pelajar agar terlibat memberikan apresiasi terhadap dunia seni teater yang ada di Banua. Selain itu juga menjadi ruang kreativitas bagi pelajar dalam mengembangkan bakat dan talenta yang dimiliki, terutama olah seni vokal untuk bisa berprestasi di masa mendatang. Kenapa jadi ada lomba vokal di Aruh Teater? Kami ingin ikut memeriahkan acara ini bukan hanya tentang teater, tapi tentang seluruh aspek seni, yaitu ada vokal, ada tari juga nanti, ada lukis dan lain sebagainya. Nah, kenapa kami memilih vokal?
karena vokal itu lebih mudah dijangkau, terutama dari siswa-siswa pelajar yang ada di Banjarmasin atau Kalsel. Harapan kami ingin menemukan bibit-bibit yang baru, mengembangkan talenta-talenta yang tersembunyi dari pelajar SMP maupun SMA. Siapa tahu bisa nanti ke nasional untuk mewakili Kalimantan Selatan. Amin. Lomba menyanyi vokal solo ini memperebutkan trofi piala serta uang pembinaan total sebesar 3 juta rupiah dan pemenangnya akan diumumkan pada penutupan kegiatan Aruh Teater Kalsel di hari Sabtu mendatang. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Selanjutnya, Forum Komunikasi Pekerja Seni Kampus bersama Dewan Kesenian Kalsel dan difasilitasi oleh UPTD Taman Budaya Kalsel secara resmi membuka rangkaian Aruh Teater Kalsel 2025. Dalam sebuah persidangan di sebuah kerajaan yang tentram dan damai, tersiar kabar jika Sultan telah mengumpulkan perempuan muda di sebuah kampung untuk dijadikan istri atau selir. Mendengar hal ini, sang permaisuri langsung marah dan ingin meninggalkan istana. Hingga akhirnya permaisuri tiba-tiba datang kembali ke istana mencari Sultan yang tidak terlihat kabarnya. Namun ternyata Sultan muncul secara tiba-tiba, mengungkapkan sebuah kabar mengejutkan jika dirinya hanya menginginkan kehadiran putra mahkota karena putranya terdahulu telah meninggal dunia. Inilah sinopsis dari cerita berjudul Banyumata Bapindua Kasih yang dibawakan hasil kolaborasi oleh perwakilan sanggar dan komunitas teater yang ada di Kalimantan Selatan. Membuka rangkaian parade teater di Aruh Teater Kalimantan Selatan 2025 berlangsung di Gedung Balai Rungsari, Taman Budaya Kalimantan Selatan. Menurut sutradara Firhan Syah menyebut, dalam pementasan teater tradisi Mamanda tersebut, pihaknya sengaja menyelipkan beberapa unsur kekinian atau isu-isu permasalahan saat ini sebagai bentuk menarik minat masyarakat agar mau berhadir menonton kesenian Mamanda dengan kemasan yang lebih kekinian tanpa menghilangkan pakem atau struktur dari Mamanda itu sendiri. Kan kita teater tradisi Mamanda ini kan teater tradisi ini memang sudah bahari kala apa segala macam. Tapi kalau kita tampilkan dengan apa adanya, kemungkinan tidak akan menarik dalam masa sekarang ini. Jadi kita kolaborasikan atau kita sentil-sentil urusan-urusan kekinian. Karena kita punya semacam ada istilah kata-kata lah. Kada akan luntur kembang seni budaya tradisi itu sebagai pengharum zaman. Artinya mengikuti terus perkembangan zaman. Mamanda yang seharusnya dulu kada pernah di panggung secara konvensional. Nah, kita umpati supaya kada kalah lah. Harus kita selaraskan dengan kekinian seperti itu. Tapi tidak menghilangkan pakem dan struktur Mamanda itu sendiri. Kolaborasi antara sanggar dan komunitas Kalsel ini memberikan tantangan yang berat di dalam penggarapannya. Karena beberapa perwakilan tersebut ada yang belum mengetahui bahkan memainkan bagaimana teater tradisi Mamanda. Sehingga lewat latihan yang dilakukan selama bulan puasa kemarin dan dipentaskan di Gedung Balai Rungsari menjadi wadah bagi aktor muda untuk mengenal teater tradisi yang ada di daerah. Dengan harapan bisa lebih dikembangkan lagi di sanggar dan komunitasnya masing-masing. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Gelaran ajang bergensi Liga Sepak Bola U18 Piala Bupati HSS resmi dibuka berlangsung selama 6 bulan dari bulan April hingga September, diikuti sedikitnya 12 klub U18 dari 11 kecamatan di Kabupaten HSS. Tersaji ada 68 kali pertandingan bagi pencinta olahraga sepak bola di Banua, berlangsung di lapangan sepak bola Stadion 2 Desember, Baluti Ganda Kandangan. Dengan menggunakan format liga kompetisi, liga ini dipertandingkan setiap akhir pekan, yaitu Sabtu dan Minggu, mempertemukan 4 tim setiap harinya. Tidak tanggung-tanggung panitia penyelenggara
menyiapkan total hadiah sebesar 177 juta rupiah termasuk uang pembinaan kepada klub untuk 3 kecamatan di wilayah Daha dan 1 kecamatan Loksado mendapatkan masing-masing 10 juta rupiah, sedangkan 8 kecamatan lainnya mendapatkan masing-masing 8 juta rupiah. Bupati HSS Haji Saprudin Nur menyebut pemerintah akan selalu memberikan dukungan agar kegiatan ini semakin meningkat. Terlebih tujuan liga ini untuk mendukung pengembangan olahraga, terutama bagi generasi muda di cabang sepak bola. Saprudin juga menekankan melalui ajang ini bisa menjadi momentum penting bagi para pemain muda menampilkan kemampuan terbaik dan berkompetisi secara sehat, serta mengembangkan potensi dan bakat pada dunia sepak bola agar olahraga ini menjadi budaya dan kebanggaan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hari ini adalah pembukaan daripada Liga Bola klub yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang mana pertandingan Liga usia 18 ini diikuti oleh 12 klub yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan kita mendukung daripada kegiatan Liga Bola usia 18 yang diadakan pada hari ini, karena kita bisa menyalurkan daripada bakat dan hobi anak muda yang ke arah positif. Apalagi olahraga sepak bola adalah olahraga yang paling banyak penggemarnya, dan juga alhamdulillah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga sekarang lagi giat-giatnya para pemain bola di semua kecamatan, yang mana semua kecamatan ikut dalam lomba Liga Bola usia 18 pada hari ini. Mana kita lihat tadi ada sudah satu pertandingan tadi antara GSKA kandangan melawan Gresda Selatan, dan yang kedua adalah pertandingan antara Kecamatan Badilancak dan Kecamatan Angkinan. Yang mana harapan kita dengan adanya kegiatan olahraga, maka anak-anak muda dan generasi yang ada di Kabupaten Selatan ini bisa menyalurkan bakatnya secara positif. Diakui Saprudin, liga ini sekaligus persiapan untuk mengikuti Porprov ke-12 Kalsel tahun 2025 di Kabupaten Tanah Laut 28 Oktober hingga 10 November 2025 mendatang. Pertandingan Liga U18 Piala Bupati HSS ditandai dengan tendangan pertama oleh Bupati HSS. Kick-off dimulai mempertemukan antara PS Daha Selatan berhadapan dengan PS Kandangan, diakhiri dengan skor 9-0 untuk kemenangan PS Daha Selatan. Dilanjutkan pada partai kedua antara Telaga Langsat FC yang mampu mengandaskan lawannya Angkinang FC dengan skor tipis 2-1. Abdiansyah Kandangan melaporkan untuk Banjar TV. Ketua Umum Barisan Pertahanan Adat Suku Kalimantan Bapasak Royani memimpin langsung bakti sosial pengobatan gratis melalui pijat tradisional khas Dayak bersama jajaran pengurus Bapasak DPD Martapura dan DPP Kalimantan Selatan belum lama tadi. Kegiatannya berlangsung di Desa Pemakuan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Bakti sosial ini berhasil menyedot perhatian masyarakat yang tampak antusias mengikuti terapi pijat tradisional yang disediakan secara cuma-cuma. Terapi dilakukan oleh para praktisi pijat tradisional Bapasak yang menggunakan minyak waras asli Banua Kalimantan. Ramuan warisan leluhur ini dipercaya memiliki khasiat untuk memperlancar peredaran darah dan membantu penyembuhan otot serta saraf. Ketua Bapasak Royani menjelaskan, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang pelayanan kesehatan alternatif, tetapi juga menjadi sarana pelestarian budaya pengobatan tradisional suku Dayak yang kaya nilai kearifan lokal. Dengan sinergi antara tradisi dan kepedulian sosial, Bapasak berharap masyarakat tidak hanya lebih sehat secara fisik, tetapi juga semakin mengenal dan mencintai kekayaan budaya lokal yang dimiliki. Rido melaporkan untuk Banjar TV.
deh.